Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kerinduan kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama di satu gedung, tapi kita terus berdoa supaya wabah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertemu muka dengan muka, berjabatan tangan, membagi senyum kita untuk yang lain. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan menikmati ibadah kita lewat online. Mari kita akan menikmati dengan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan nyata dan mengalir atas kehidupan kita. Hadiratnya ada di rumahmu masing-masing, dan kiranya mujizat Tuhan dan segala sesuatu yang indah, yang besar daripada Tuhan Yesus mengalir atas hidupmu dan keluargamu. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Sampai saat ini kami boleh merasakan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami masih bisa beribadah meskipun lewat online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu tidak bisa dibatasi oleh gedung, oleh waktu Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Berkati pujian penyembahan kami. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh, dengan segenap hati, meskipun hanya melalui handphone maupun laptop Tuhan. Tapi kami mau menyembah Tuhan. Tuhan melihat hati kami. Tuhan memandang kepada hati kami yang terbuka dan terarah kepada Tuhan Yesus. Kami juga akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati setiap perkataan-Mu Tuhan, menjadikan kami hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga akan menyempurnakan nanti ibadah kami dengan persembahan-persembahan kami. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah pagi hari ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi, atas hidupku. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat, hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Come on, go, go. Come on, say, whoa, whoa.
above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana,
Kau topang tanganku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Oh, thank you, Lord. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku, yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Bersama-sama aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Oh, aku percaya Anugerahmu besar, anugerahmu besar, yang dapat ku pinta. aku percaya. Janjimu ya dan amin. Oh ya Tuhan, Kau setia di dalam hidupku. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Thank you, Jesus. Kasihmu setia You are so faithful, Lord. dalam hidup. So faithful you are. Anugerahmu besar, Anugerahmu besar, oh yeah, yang dapat bersama-sama aku percaya. Thank you, Jesus. janjimu ya dan amin. Kami percaya Kau setia Tuhan di dalam hidupku. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Janjimu ya dan amin. Kasihmu setia Dalam hidup di dalam hidupku. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh yeah, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Breaking News GSJA Vataken, Minggu 19 April 2020. Selamat beribadah bagi semua jemaat. Selama masa darurat COVID-19, pelayanan doa maupun ibadah raya GSJA Vataken akan dilakukan secara daring atau online. Jadwal kegiatan pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20
ibadah doa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Minggu pukul 9, ibadah raya disiarkan di kanal YouTube Evata_Ken. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air mengalir. Gunakan masker jika harus keluar rumah dengan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada GSJA Evata Ken 21 April 2020. Ibu Margareta Rumondor 21 April 2020. Bapak Immanuel Diogenes Adu 25 April 2020. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang memiliki hobi menonton film bergenre laga, khususnya film-film Hollywood, maka Bapak Ibu Saudara pasti tidak akan asing dengan nama-nama beberapa aktor laga berikut ini. Di antaranya adalah Jason Statham, kemudian Mark Dacascos, Steven Seagal, Jackie Chan, dan Sylvester Stallone, dan masih banyak lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, aktor-aktor laga itu di dalam film-film mereka selalu memerankan sebuah tokoh protagonis yang heroik gitu ya. Sudah sangat banyak melakukan aksi-aksi heroik, melawan penjahat, membunuh banyak orang gitu ya. Tetapi tokoh-tokoh di atas itu hanyalah adegan yang diperlihatkan dalam film saja gitu ya. Meskipun dari antara mereka ada beberapa yang memang menguasai beberapa ilmu bela diri gitu ya. Bicara soal aksi heroik Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang ternyata mampu juga menunjukkan sebuah aksi heroik, menewaskan musuh dalam jumlah yang banyak ya, dalam jumlah yang banyak. Kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai Samgar ya. Firman Tuhan saya beri judul The Miracle is in His Hand ya. Mujizat berada di dalam tangan Yesus. Dari kisah hidup Samgar ini Bapak Ibu Saudara, yang hanya dicatat dalam satu ayat dalam kitab Hakim-Hakim, tersirat jelas siapa Allah yang kita sembah. Allah hendak memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kuasanya kepada kita semua melalui Samgar Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya bahwa tidak ada satu kisah pun dalam Alkitab, entah itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, tanpa sebuah pesan teologis yang dalam ya. Walaupun kisah Samgar ini hanya seperti sepintas lalu, hanya satu ayat, tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Samgar ini ternyata Tuhan ingin memperkenalkan siapa dia sebenarnya. Ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Nah, melalui khotbah pada pagi hari ini yang saya beri judul Ada Mujizat di Dalam Tangannya, kita akan belajar ada dua hal penting mengenai Samgar, dan saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. God can use anyone ya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk kemuliaannya. Siapakah Samgar itu Bapak Ibu Saudara? Dalam beberapa sumber yang saya pelajari, Samgar itu adalah seorang petani sederhana di Kanaan. Walaupun dia berada dalam narasinya di dalam kitab Hakim-Hakim, tapi ternyata menurut beberapa sumber tidak menuliskan bahwa Samgar ini adalah salah satu nabi atau salah satu hakim dalam Perjanjian Lama.
Bukan, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya seorang petani sederhana yang tinggal di Kanaan, bukan seorang yang berpendidikan tinggi, bukan juga orang yang kaya, apalagi dari keturunan bangsawan. Ya, bukan, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang yang sangat sederhana. Ya. Bahkan Samgar ini adalah penduduk asli Kanaan, keturunan Anak. Otomatis dia bukan orang yang percaya kepada Yahweh, bukan percaya kepada Tuhan. Sungguh sebuah fakta dari data sejarah yang unik dan menarik untuk kita simak, karena Samgar yang memiliki latar belakang yang tidak kudus, karena bukan umat pilihan Allah, mendadak muncul sebagai hero, sebagai pahlawan untuk membunuh 600 orang Filistin dan menyelamatkan orang Israel. 600, Bapak Ibu Saudara. 600 orang Filistin dikalahkan oleh satu orang yang bernama Samgar ini. Dan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa apa yang Samgar lakukan ini bukan dilakukan karena kekuatan dia, tetapi semata-mata seperti saya katakan di awal tadi, bahwa setiap peristiwa sejarah di dalam Alkitab ini ada maksud Tuhan untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kuasanya. Ya, bahwa walaupun hanya satu orang yang bernama Samgar, tetapi melalui satu orang ini ketika Tuhan memakai dia dengan begitu luar biasa, maka dia bisa mengalahkan banyak sekali orang, 600 orang, bukan untuk kepentingan Samgar saja, tetapi untuk kepentingan orang Israel, kepentingan umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit tentang latar belakang orang Israel saat itu. Kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 30, sebelum kisah Samgar ini, demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh orang Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Jadi tanah Israel itu aman selama 80 tahun sebelum Samgar muncul. Nah, ketika Samgar muncul, itu Samgar orang Israel berada dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini dicatat dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima, ya. Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat 6 sampai 8. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6 sampai 8, itu menjelaskan kondisi bangsa Israel pada era Samgar. Saya rangkum dalam 3 kondisi. Yang pertama, kondisi orang Israel sunyi senyap, sepi tanpa penghuni, tidak ada pengembara yang lewat di tengah jalan, karena mereka terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit karena keberadaan tentara Filistin yang perkasa ini. Kemudian, yang lebih parah dikatakan bahwa Israel saat itu mulai serong dan menyembah berhala, menyembah dewa, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak lagi menyembah Yahweh, tetapi menyembah berhala. Yang ketiga, akibatnya mereka kembali berada di ambang perang, padahal tentara Israel yang jumlahnya 40.000 orang, tidak satu pun dilengkapi senjata dan perisai. Hal ini dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi mereka punya tentara 40.000 orang, tetapi tidak satu orang pun yang memiliki senjata. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan ya, sebuah bangsa punya tentara tetapi tidak punya senjata. Sementara budaya yang berkembang pada saat itu adalah banyak bangsa-bangsa yang datang menyerang orang Israel. Otomatis dengan kemampuan yang luar biasa, dengan persenjataan yang luar biasa pada saat itu. Sementara Israel sendiri tidak bersenjata, Bapak Ibu Saudara. Otomatis ini adalah masalah, ya, masalah yang luar biasa, ancaman keamanan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Nah, pada saat kondisi seperti inilah Tuhan membangkitkan Samgar untuk kepentingan orang Israel. Adalah fakta, Bapak Ibu Saudara, bahwa Samgar bukanlah keturunan Abraham. Banyak orang, bukan orang Israel, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Samgar bukan lahir dari keturunan yang menyembah Yahweh. Tetapi kuasa, otoritas, dan kehendak Tuhan tidak dapat dibatasi oleh fakta-fakta tersebut. Tuhan telah memakai Samgar untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi orang-orang Israel yang tidak berdaya pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kebenaran bahwa tentang Tuhan dapat memakai apa saja,
kita tarik dalam konteks kehidupan kita pada saat ini, maka kita pun harus yakin bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong kita, untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagaimana kita juga harus membuka diri kepada Tuhan jika Tuhan mau memakai kita untuk kepentingan orang lain. Tuhan dapat memakai Bapak Ibu Saudara untuk memberkati orang lain, dan sebaliknya orang lain yang kita tidak kenal, yang mungkin tidak percaya pada Tuhan, Tuhan bisa pakai orang itu untuk kepentingan kita. Janda di Sarfat contohnya, janda yang miskin, secara materi dia tidak punya sumber daya untuk menolong Elia pada saat itu. Tetapi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16 dicatat bahwa ketika Tuhan mau memakai janda miskin ini, maka Tuhan terlebih dahulu melakukan mujizat, sehingga melalui mujizat itu Tuhan bisa memberkati Elia melalui janda yang miskin ini. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk kepentingan kita yang percaya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan meninggalkan kita di tengah kondisi-kondisi yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak inginkan. Nah, dalam kondisi keadaan siaga corona saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saya percaya bahwa semua peristiwa dalam kehidupan kita, termasuk virus yang sedang mewabah saat ini, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu terjadi atas izin Tuhan, ya, atas izin Tuhan. Dan ketahuilah bahwa setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ada di dalam peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara, akan memberikan mujizat. Tuhan akan memperkenalkan dirinya melalui metode-metode, melalui orang-orang yang Bapak Ibu Saudara dan saya tidak kenal, untuk memperkenalkan kuasanya dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita doakan pemerintah, mari kita doakan tenaga-tenaga medis dan orang-orang yang dipakai Tuhan di barisan terdepan untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Itu yang bisa kita lakukan. Selain kita berada di rumah, selain kita mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing, untuk di rumah saja dan sebagainya, tetapi di sisi lain kita juga bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan betul-betul menunjukkan kuasanya, memperkenalkan dirinya, memperkenalkan siapa Dia di dalam peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Saya menonton berita beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, di televisi terkait dengan virus ini. Ada warga di Cimahi di Bandung sana, Jawa Barat, yang di dalam perumahan itu ada satu keluarga yang terinfeksi positif, sudah dikonfirmasi positif, dan karena mereka masih muda sehingga mereka dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Mereka sama sekali tidak boleh keluar rumah, satu keluarga. Dan awalnya warga-warga di perumahan itu menolak harus ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi kemudian ada satu warga yang memberikan edukasi kepada masyarakat melalui perangkat desa, RT dan sebagainya, sehingga warga di kompleks perumahan itu, Bapak Ibu Saudara, melakukan hal yang luar biasa kepada keluarga yang terkonfirmasi positif ini. Setiap hari mereka memasak masakan, ya, mereka memasak masakan sehari 3 kali untuk keluarga COVID ini, dan mereka taruh di teras rumah, gitu ya. Mereka taruh di teras rumah tanpa berinteraksi langsung dengan pasien. Jadi pasien yang sedang isolasi mandiri 14 hari itu setiap hari mendapatkan bantuan dari tetangga-tetangganya. Mereka memberikan iuran dan sebagainya, warga-warga ini untuk memberikan makan. Satu hari 3 kali makan untuk satu keluarga ini. Nah, ini adalah Bapak Ibu Saudara contoh-contoh yang kita bisa lakukan. Mari kita mulai melihat di sekitar kita. Mari kita mulai melihat peka terhadap orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara yang memiliki karyawan, Bapak Ibu Saudara yang memiliki usaha, kemudian punya pegawai-pegawai, pekerja-pekerja. Itu adalah orang-orang yang mungkin Tuhan ingin pakai kita sebagai samgar-samgar untuk menolong mereka.
asisten rumah tangga yang Bapak Ibu Saudara punya, supir, atau mungkin tetangga di sekitar yang sangat terdampak langsung, mereka yang bekerja harian, yang akhirnya tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan nafkah, yang ada di sekitar rumahmu Bapak Ibu Saudara. Siapapun, jangan-jangan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk kepentingan mereka. Ya, kita membaca dalam Amsal pasal 3 ayat 27. Amsal pasal 3 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Samgar. Mungkin saat ini Tuhan ingin memakai kita untuk kepentingan orang lain. Ya, mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangan bagi orang lain. Jika Tuhan bisa memakai Samgar, maka Tuhan pun bisa memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya pada orang-orang di sekitar kita. Di saat yang bersamaan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Mari kita melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk kepentingan kita. Ya, Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya, memperkenalkan diri-Nya melalui siapa saja untuk menolong kehidupan kita, untuk kepentingan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Intinya jangan kita pernah khawatir, jangan pernah kita patah semangat, karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai Samgar, dan Tuhan bisa memakai Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kepentingan orang lain. Yang kedua yang kita bisa belajar dari Samgar ini adalah God can use anything, ya. Tuhan bisa memakai apa saja. Tuhan itu adalah Allah yang kreatif dan inovatif, ya. Dia bukan hanya dapat memakai Samgar yang adalah orang biasa untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel yang adalah umat pilihannya, tetapi Allah pun dapat menggunakan apa saja untuk mempertontonkan kuasa-Nya. Sekali lagi, Tuhan itu kreatif dan inovatif. Tuhan itu luar biasa. Dia nggak perlu hal-hal yang besar, sumber daya yang besar untuk melakukan mujizat, ya. Apa yang di tangan kita, apa yang ada di sekitar kita, itu Tuhan bisa berdayakan untuk menjadi mujizat yang luar biasa. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab, kisah-kisah dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan itu kreatif dan inovatif. Yang pertama, proses penciptaan manusia, Tuhan menggunakan apa sumber dayanya? Debu dan tanah, ya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Tuhan menggunakan apa sumber dayanya? Perkataan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, sumber dayanya adalah debu dan tanah. Bukan hal yang istimewa, debu dan tanah menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Musa mau membelah laut, apa yang Tuhan gunakan? Tongkat. Tuhan tidak menggunakan teknologi yang canggih. Tuhan tidak menunjukkan hal-hal yang luar biasa, tetapi apa yang ada pada tangan Musa, yaitu tongkat. Dengan tongkat itu Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya, memperkenalkan kuasa-Nya. Simson membantai orang Filistin dengan apa? Dengan tulang rahang keledai. Bukan dengan alat perang yang luar biasa. Tulang rahang keledai. Daud membunuh Goliat dengan apa? Dengan senjata? Bukan. Tetapi dengan batu kali. Seorang anak kecil membantai atau membunuh seorang raksasa yang menjadi musuh besar orang Israel pada saat itu, yaitu Goliat, bukan dengan alat perang yang luar biasa, bukan dengan senjata, bukan dengan apa saja, tetapi hanya dengan menggunakan batu kecil. Ketika itu berada di dalam tangan Tuhan, Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Ya, Gideon dengan apa? Dengan obor dan buli-buli. Yeriko roboh dengan apa? Dengan eskavator, dengan alat berat? Bukan, tetapi dengan pujian. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya bagi kita, bagi saudara dan saya, Tuhan tidak perlu sumber daya yang besar, ya. Tuhan hanya perlu kita dan apa yang ada di tangan kita.
Dan ketika itu semua kita berikan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan melakukan mujizat. Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan menunjukkan jati dirinya. Anak kecil yang memberi makan 5.000 orang, sumbernya apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang. Segala sesuatu yang kecil, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berikan di tangan Tuhan, maka itu akan menjadi cikal bakal terjadinya mujizat yang besar. Hal ini berbicara mengenai 2 hal. Yang pertama, hal materi atau jasmani, yaitu hal-hal apa saja yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya yang Tuhan percayakan. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu usaha, mungkin itu bisnis yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Tetapi jika Tuhan yang memakainya, Bapak Ibu Saudara, maka tunggulah bahwa mujizat yang luar biasa akan segera terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita belajar mempercayakan apa saja yang ada dalam tangan kita kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu adalah seorang pengusaha, ya, yang mungkin masih kecil, skopnya masih kecil, levelnya masih kecil, percayakan itu di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat itu menjadi hal yang besar. Bapak Ibu Saudara akan melihat kuasa Tuhan di dalamnya. Jika Bapak Ibu Saudara adalah pegawai, pekerja, yang mungkin penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi jika Bapak Ibu Saudara meletakkan semua itu di tangan Tuhan, maka Tuhan bisa melipat kali gandakannya menjadi sumber berkat yang tidak habis-habis bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jika Bapak Ibu adalah seorang entrepreneur, ya, wirausaha yang memulai usaha dari hal-hal yang kecil, lakukanlah itu dengan tekun dan giat sembari meletakkan itu di dalam tangan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan melihat apa yang Tuhan bisa lakukan dari sumber yang kecil itu. Ya, sama seperti Samgar. Saat itu dia tidak mempunyai sumber yang besar. Dia tidak punya teman, dia tidak punya rekan, dia tidak punya alat perang yang luar biasa untuk menghadapi pasukan Filistin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Tuhan memakai dia, Tuhan tidak cari apa yang tidak ada di dalam Samgar, tetapi Tuhan memakai apa yang ada pada Samgar. Ketika Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada. Ya, Tuhan tidak mencari sumber apa yang tidak ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi Tuhan mencari apa yang ada di tanganmu. Jika itu berupa usaha yang kecil, bisnis yang sederhana, pekerja harian yang sederhana, ketika itu mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, maka siap-siaplah Bapak Ibu akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, bukan hanya hal jasmani saja, tetapi hal rohani, yaitu iman. Di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Ya, iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu adalah personifikasi atau gambaran yang dipakai oleh Yesus saat itu untuk menggambarkan betapa powerfulnya iman, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ternyata tidak mengukur iman kita berdasarkan ukuran manusia, ya, ukuran yang bisa dilihat oleh manusia. Tetapi Tuhan mengukur iman kita melalui sebuah ukuran, yaitu kualitas, ya, kualitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang seperti ini, jangan pernah kehilangan iman, jangan pernah kehilangan pengharapan, jangan pernah putus asa. Iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu ibarat tongkat penghalau lembu di tangan Samgar, yang dapat mengalahkan segala musuh yang berbentuk kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, putus asa, kehilangan pengharapan, dan hal-hal lainnya, sakit penyakit. Dalam kondisi siaga corona seperti ini, Bapak Ibu Saudara, sangat besar kemungkinan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya khawatir, untuk kita cemas, takut, dan banyak hal-hal yang mengintimidasi, Bapak Ibu Saudara. Cemas akan kesehatan kita, kesehatan suami, istri, anak, ataupun orang tua.
khawatir akan nasib bisnis atau usaha Bapak Ibu Saudara, khawatir akan pekerjaan bagi Bapak Ibu Saudara yang pekerja harian yang terdampak langsung, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara tidak bisa bekerja, otomatis tidak mendapatkan nafkah jika Bapak Ibu Saudara adalah pekerja harian. Mungkin bagi Anda yang menonton siaran ini adalah termasuk dalam ODP, PDP, atau bahkan positif COVID-19, jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah berputus asa. Tetaplah pegang iman yang kecil itu. Karena di tangan Tuhan, iman itu dapat mengalahkan segala kekhawatiran, dapat mengalahkan segala kecemasan, dapat mengalahkan segala putus asa, bahkan dapat menyembuhkan kehidupan kita semua. Pegang kuat iman itu sebagaimana Samgar memegang erat tongkat penghalau lembu itu di tangannya, hingga Tuhan menyelesaikan pekerjaannya melalui kehidupan Samgar, mempertontonkan kuasanya, memperkenalkan dirinya melalui kehidupan Samgar. Matius 6 ayat 27, kita akan baca. Matius 6 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara, dengan khawatir Bapak Ibu Saudara bisa buat apa? Nggak ada. Dengan hidup dalam kekhawatiran Bapak Ibu Saudara bisa berkarya apa? Tidak ada. Dengan kekhawatiran justru kita akan mendatangkan sakit penyakit. Imun tubuh tidak akan terproduksi dengan baik. Dengan hidup dalam kekhawatiran Bapak Ibu Saudara akan semakin mudah sakit. Sakit kepala, pusing, asam lambung, dan sebagainya dengan kekhawatiran. Padahal kekhawatiran itu adalah permainan otak saja, permainan akal saja, yang kemudian dibesar-besarkan akhirnya mendatangkan banyak penyakit. Dan firman Tuhan mengkonfirmasi pada pagi hari ini bahwa tidak ada yang bisa menambahkan sehasta pada jalan hidupnya hanya dengan kekhawatiran. Nggak ada. Yang kedua, saya akan mengajak kita membaca dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya. Stay and believe. Ya, terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, kondisi yang sedang kita hadapi tentang wabah corona ini tidak terjadi tanpa izin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi atas izin Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tuhan yang mengizinkan dan tidak mengizinkan, memperbolehkan dan tidak memperbolehkan hal-hal apapun, siapapun mengusik kehidupan kita. Ya. Jadi kalau toh pada hari-hari ini, bahkan kurang lebih 2 atau 3 bulan belakangan ini, kita seperti diancam oleh virus ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa itu terjadi atas izin Tuhan. Ya, itu yang kita harus ingat. Terkadang kita tidak perlu bertanya why atau mengapa kepada Tuhan, tetapi bertanyalah how to keep survive. Bagaimana untuk bertahan hidup menghadapi semua, sehingga Bapak Ibu Saudara saya menjadi seorang pemenang. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, saya memparafrase, ya, mengkalimatkan kembali 1 Korintus 10 ayat 13 ini.
Demikian, pencobaan-pencobaan yang kita alami ya adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita tentunya. Saat kita dicobai, Tuhan tidak membiarkan atau mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan akan memberi jalan keluar sehingga kita cakap atau sanggup menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan atau 1 Korintus 10 ayat 13 ini, Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak mengangkat pencobaan itu. Ketika Tuhan sudah mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tiba-tiba angkat itu pencobaan. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menemani kita untuk melewati pencobaan, sembari mengajarkan kita cara menanggung pencobaan itu hingga pencobaan itu usai, berakhir dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah kita memikul atau mengalami pencobaan itu bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu caranya. Tuhan memberikan sesuatu dalam pikiran kita bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa, bahwa kita lebih kuat, punya kapasitas lebih daripada pencobaan ini, dan bahwa ketika Tuhan sedang mengizinkan pencobaan dan kita sedang berada dalam masa-masa yang seperti ini, bahwa Tuhan memberitahu kepada kita cara untuk menanggungnya, supaya kita tidak mati dalam pencobaan ini, supaya kita tidak kalah dalam pencobaan ini, tetapi kita bisa memikul pencobaan ini sampai akhirnya Tuhan menyatakan masa berlakunya pencobaan ini selesai. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya saya tetap bisa bertahan dalam pencobaan. Tentunya jawabannya adalah di Samgar tadi, bahwa percayalah di tengah kondisi apapun Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menolong orang lain. Yang kedua, Tuhan bisa memakai apa saja dalam kehidupan kita. Usaha, pekerjaan yang kecil, Bapak Ibu Saudara sebagai pegawai kecil, Bapak Ibu Saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi kehidupanmu. Atau mungkin ketika kita berbicara hal yang kedua tentang iman, Bapak Ibu Saudara, iman itu dapat mengalahkan segala kekhawatiran. Iman itu dapat mengalahkan segala ketakutan. Iman dapat mengalahkan segala penderitaan, bahkan sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Tentunya bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Never lose faith. Jangan pernah kehilangan pengharapan, tetap percaya kepada Tuhan. Lihatlah pada diri Bapak Ibu Saudara, engkau adalah orang pilihan Tuhan, engkau adalah anak-anak Tuhan. Lihat pada tanganmu sendiri, apa yang ada dalam tanganmu, itu adalah hal-hal yang dapat digunakan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Jadilah seperti Samgar, tidak memiliki rasa takut, tetapi percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Karena segala sesuatu yang berada dalam tangan Tuhan akan Tuhan ubah menjadi mujizat. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, ku tak takut. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di akhir ibadah ini Tuhan. Sungguh Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kebenaran-Mu dengan begitu luar biasa. Engkau singkapkan Tuhan sesuatu untuk kami. Kami mau belajar seperti Samgar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan bisa memakai apa saja di tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami mau menjadi berkat
berkat bagi keluarga kami, berkat bagi sesama jemaat, bahkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan, kami berdoa untuk wabah ini, kiranya Tuhan lalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan hentikan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan normal Tuhan. Berkati aparat pemerintah, aparat keamanan, para medis, semua orang yang menjadi garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada mereka, kekuatan, marifat daripada Tuhan. Bahkan Kau memberkati keluarga-keluarga mereka yang saat ini sedang ditinggalkan di rumah, yang mungkin para medis yang lama sekali tidak bertemu dengan istri, suami, atau anak-anak keluarga besarnya. Tuhan, berikan penghiburan, kekuatan Roh Kudus nyata atas kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang sekarang sedang masuk kepada status positif COVID-19. Kiranya Tuhan Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka waktu-waktu yang lebih indah lagi Tuhan. Ketika mereka diisolasi, ketika mereka dikarantina, biarlah mereka boleh merasakan hadirat Tuhan, khususnya anak-anak-Mu yang sedang dikarantina. Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para korban yang sudah meninggal, Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus. Akhirnya kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Mari Tuhan lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi pekerjaan usaha kami, bahkan lindungi pelayanan-pelayanan, lindungi persekutuan-persekutuan kami Tuhan, untuk kami tetap satu dengan yang lain, saling mendoakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat amplop-amplop persembahan kita. Bapak, di dalam kerajaan surga, di tangan kami sudah ada amplop persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan tulus hati, sebab kami percaya bahwa berkat-berkat ini datangnya daripada Tuhan, dan kami akan kembalikan untuk pekerjaan Tuhan ditegakkan di muka bumi ini. Untuk pekerjaan Tuhan boleh berlangsung terus di tengah kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami dalam banyak kebutuhan-kebutuhan. Tuhan memberkati. Biarlah uang-uang ini Tuhan bisa membantu operasional gereja kami, membantu pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu bagi sidang jemaat Tuhan yang begitu setia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati lumbung-lumbung mereka, berkati tempat adonan mereka, makan minum mereka, berkati usaha pekerjaan, berkati segala sesuatu yang diperlukan dan butuhkan. Kiranya Tuhan sendiri akan melimpahkannya bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati ke hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, pagi hari ini, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan pribadi lepas pribadi dan keluarga jemaat Tuhan GSYA Fata. Kiranya Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Kiranya Engkau menyinari setiap kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Kiranya Tuhan kami terus diberkati, dan kami akan menjadi orang-orang yang terus menaik dan bukan menurun. Lumbung-lumbung kami, tempat adonan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang belajar di rumah diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, berkati kami melimpah-limpah. Perluas daerah kami, dan biarlah tangan-Mu yang kuat itu Tuhan menjauhkan kami dari segala malapetaka, dan sakit penyakit tidak menimpa kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini
sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya bersama-sama katakan, Aku diberkati, Tuhan, aku